teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan saya, Arini Kusuma Dewi, dengan NIM 1908076001. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang pendidikan. Nah, sebelum masuk ke dalam ayat Al-Quran dan hadis, maka kita harus tahu dulu apa itu pendidikan. Jadi pendidikan adalah bimbingan yang diberikan dengan sengaja kepada anak didik oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani manusia menuju kepribadian yang lebih baik, yang pada hakikatnya mengaruh pada pembentukan manusia yang ideal. Melalui pendidikan Nabi Muhammad SAW, umat Islam diajarkan untuk tentang berbagai macam bukti dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terhampar di langit, bumi, seluruh jagat raya. Islam menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Di dalam kitab suci Al-Quran, kerap kali ditemukan seruan agar manusia mau berpikir dan mengolah kemampuan akal. Islam juga bisa disebut sebagai agama pendidikan, sebab segala ajaran yang terkandung di dalamnya akan mengantarkan manusia untuk beranjak dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Nah, berikut ini merupakan ayat Al-Quran tentang pendidikan. Untuk yang pertama, yaitu ada Surah At-Taubah ayat 122, di mana yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyaffiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-dini waliyundhira fawqahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Di mana artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari setiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi, kandungan dari ayat tersebut menjelaskan tentang pembagian wilayah kerja manusia dalam mengelola suatu negara. Jadi, negara selalu selain memiliki angkatan perang atau militer, juga harus memiliki ilmu yang cerdas, memiliki ulama yang alim, sehingga mereka dapat memberikan peringatan berupa pengajaran kepada generasi penerus bangsa. Suatu kaum atau suatu negara jika ingin berkembang dan menjadi negara yang kuat harus memiliki perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat signifikan, baik itu melalui lembaga formal maupun lembaga non-formal. Bayangkan saja nih, jika negara ini tidak memiliki lembaga pendidikan, maka yang terjadi adalah negara ini tidak akan memiliki masa depan karena generasinya tidak mengetahui apa-apa. Kemudian untuk ayat yang kedua, yaitu mengenai surah Al-Mujadalah ayat 11, di mana yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila unsuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah.
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi kandungan dari ayat tersebut yaitu Allah tuh berjanji kepada manusia bahwa jika mereka beriman dan berilmu, maka Allah tuh akan mengangkat derajat mereka lebih tinggi di antara manusia-manusia lainnya. Sehingga memiliki ilmu merupakan bagian terpenting dalam hidup seorang muslim agar terhindar dari kejahilan. Mereka yang tidak memiliki ilmu dan mereka yang tidak memiliki iman dan ilmu, derajatnya itu akan rendah. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan iman dan ilmu, seseorang dengan mudah akan mengelola bisnisnya sehingga bisnisnya bisa berkembang dengan baik dengan menjaga nilai-nilai kejujuran. Dengan ilmu dan iman juga, dengan iman dan ilmu juga seseorang bisa menjadi pejabat yang jujur, pejabat yang terhindar dari korupsi dan sebagainya. Nah, dalam ayat ini Allah tuh menggabungkan antara iman dan ilmu. Allah tidak memisahkan keduanya dengan maksud bahwa antara iman dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Seseorang tidak mungkin beriman kalau dia tidak berilmu, dan seorang juga yang berilmu harus memiliki iman agar ilmunya dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Allah yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian masuk ke dalam hadis, di mana hadis yang pertama itu mengenai pentingnya menguasai ilmu pengetahuan, di mana yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menuntut ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi di sini dapat dijelaskan ya, kalau kita ingin menginginkan dunia, kita harus menguasai ilmu. Kalau kita menginginkan akhirat, kita juga harus menguasai ilmu, kita harus mempunyai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, kita juga harus memiliki ilmu. Jadi ilmu itu sangat penting bagi kita. Kemudian masuk ke dalam hadis yang kedua, yaitu mengenai jaminan bagi para penuntut ilmu. Yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa man sakala tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi kandungan dari hadis ini itu di dalam hadis tersebut terdapat janji Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama dan atau ilmu syar'i, maka Allah itu akan memudahkan jalan untuk menuju surga. Jadi ada kata ya, berjalan menuntut ilmu dalam hadis ini tuh mempunyai dua makna, yaitu yang pertama melakukan perjalanan dalam arti yang sebenarnya, yaitu berjalan kaki menuju majelis-majelis ilmu atau duduk di majelis para ulama. Yang kedua, yaitu menempuh jalan artinya dengan cara mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu syar'i, seperti menghafal ilmu dan Al-Quran, belajar dengan membaca dari buku, menelaah kitab-kitab ulama, menulis ilmu, dan cara apa saja yang bisa mengantarkan seorang untuk mendapatkan ilmu syar'i. Nah, kemudian ada kata Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Juga itu mempunyai dua makna. Yang pertama,
Allah itu akan memberikan kemudahan jalan menuju surga bagi penuntut ilmu agama dengan syarat ikhlas karena Allah dan mengamalkan ilmu yang dia miliki. Yang kedua, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga pada hari kiamat kelak saat kita melewati syirat dan dimudahkan atau dihilangkan dari berbagai kengerian dan ketakutan pada saat itu, baik sebelum dan sesudahnya. Jadi dengan hadis keutamaan ini saja sebenarnya dan seharusnya tuh sudah cukup bagi seorang muslim untuk giat dan semangat dalam menuntut ilmu. Karena keutamaan atau fadilah yang dijanjikan itu adalah surga yang semua orang berharap untuk masuk di dalamnya. Nah, cukup sekian pembahasan mengenai ayat Al-Quran dan hadis tentang pendidikan. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.